Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, di minggu pertama bulan Agustus ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa bersama-sama mengkaji ilmu kembali, yaitu lewat tulisan ulama kita Imam Nawawi melalui kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah hari ini kita akan memasuki pada bab baru, yaitu babul yaqin wa tawakkal. Maka sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, moga sarang-sarang kita berdoa kepada Allah dengan wasilah kita mengaji pada pagi hari ini dengan karunia yang luar biasa, pagi yang penuh berkah. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sayang kalau seandainya kita lewati subuh ini tanpa mendapatkan apapun dari apa yang kita kerjakan melalui kebaikan-kebaikan ini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ngaji kitab Riyadhus Shalihin ini juga Allah senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah, inayah dan juga maghfirah untuk kita semua dan untuk keluarga kita. Dan semoga yang saat ini hatinya sedang diuji oleh Allah, baik itu ujian kenikmatan maupun ujian yang tidak nikmat, mudah-mudahan hati kita ditetapkan dalam Islam, dalam iman, dan yang paling tinggi yaitu dalam ihsan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua kalinya salawat beriringkan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya kelak hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, harusnya kalau secara urutan di kitab Riyadhus Shalihin bab selanjutnya adalah babut taqwa. Tapi karena dalam kajian sebelumnya sudah membahas tentang babut taqwa, maka kami mengambil bab selanjutnya setelah babut taqwa, yaitu babun fil yaqini wat tawakkal. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Dalam kitab Imam Nawawi ini beliau menulis bahwa tawakal itu adalah salah satu buah dari yang namanya keyakinan. Nah, jadi beliau mengumpulkan antara tawakal dan keyakinan. Ini yang seringkali kita kalah gitu kan, ketika berikhtiar maksimal kemudian hasil tak kunjung datang, maka mulailah di situ hati bermain untuk bagaimana
ikhtiar yang kita lakukan itu harus segera menghasilkan. Maka beberapa ayat yang mengawali, karena selalu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diawali dengan ayat sebelum masuk kepada hadis-hadis. Beberapa ayat nanti akan memberikan ilmu baru kepada kita. Sebenarnya ilmu lama, karena mungkin kita jarang mentadabburinya sehingga kita belum tahu. Ya, kalau seperti seorang sahabat. Sahabat itu kalau sudah saking dekatnya sama kita, maka dia secara tidak langsung, secara sukarela, terkadang dia akan menceritakan rahasia-rahasia yang ada dalam dirinya. Curhat. Itu kalau sudah jadi bestie. Tapi kalau berbaur pertama-tama gitu kan, rasa sungkan, canggung, belum mempercayainya, itu pasti akan muncul. Tapi kalau sudah dekat, sudah jadi bestie, kalau bahasanya anak-anak sekarang, itu dia akan mulai menceritakan, akan mulai memberikan rahasia-rahasia di balik dirinya. Mungkin ini sampai rahasia pribadi pun akan diceritakan untuk membantu menyelesaikan. Sama dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita hanya sekedar mampir membaca, hanya sekedar sampai taraf tilawah, bahkan bisa jadi tingkatannya hanya sampai tahfidnya saja, belum sampai mentadabburi Al-Quran tersebut, maka dia tidak akan pernah menceritakan atau memberikan kepada kita rahasia-rahasia di balik ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka tidak cukup sampai di situ. Nah, butuh bagaimana kita memahami ayat yang kita baca, butuh sampai kita mentadabburi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya mampir singgah, melainkan kita bisa betul-betul menyelami. Li'anal Quran kal bahr, karena Quran sendiri itu seperti lautan yang luas. Kalau kita tidak menyelaminya, maka yang kita lihat hanya dasar permukaannya saja. Padahal kalau kita mau menyelami sedikit saja, kita akan tahu bahwa di dalam lautan itu sungguh banyak keindahan-keindahan yang bisa memanjakan mata kita dan membuat hati kita menjadi tenang dan terhibur. Ya, maka mari kita perlahan-lahan mulai saat ini kita berusaha untuk mentadabburi apa yang kita baca daripada Al-Quranul Karim. Baik. Jama'al muallif kitab bainal yaqin wat tawakkal. Nah, di sini Imam Nawawi mengumpulkan antara yakin dan tawakal. Li'anna tawakkal samratun min samaratil yaqin. Jadi karena tawakal sendiri itu adalah salah satu buah dari buah keyakinan yang lain. Fal yaqin, maka keyakinan itu huwa quwwatul iman wassabat, yaitu kekuatan iman untuk menetap. Nah, artinya menetap itu bertahan. Hatta ka'anal insan yara bi'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasulihi min syiddati yaqinihi. Sampai kapan ketetapan hati itu? Sampai seakan manusia yara bi'ainihi, mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, ma akhbarallahu bihi wa rasulihi, apa yang diberitakan oleh Allah wa rasulihi dan rasulnya, min syiddati yaqinihi, terhadap apa yang menjadi keyakinan dalam dirinya. Fal yaqinu huwa sabat, maka yakin itu adalah ketetapan dan keteguhan. Wa imanun laisa ma'ahu syakkun biwajhi minal wujuh, dan di mana ketika ketetapan itu sudah muncul, maka tidak ada keraguan dalam hatinya. Nah, fayarul ghaib, maka dia mengetahui hal yang gaib, alladzi akhbarallahu anhu wa rasuluhu, segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah yang itu wujudnya berupa gaib. Nah, sebagaimana di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi beriman kepada hal yang gaib itu merupakan salah satu keyakinan, di mana Allah sendiri yang memberikan kabar tentang hal gaib itu, wa rasulihi, dan rasulnya, ka'annahu hadirun baina yadayhi, sehingga keyakinan yang kuat itu berusaha untuk mendatangkan
Ya, yang gaib itu ka'annahu hadir, seakan-akan dia hadir baina yadai, ada di depan mata. Gitu. Cerita tentang surga dan neraka. Ya. Ketika disebutkan bagaimana tanda-tanda orang masuk surga, yakin yang sudah mencapai tingkat ka'annahu hadirun baina yadai, maka dia akan takut melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ini salah satu contohnya. Akhirnya yang dia lakukan adalah bagaimana dia memperbaiki sholatnya, bagaimana dia memperbaiki zakatnya, bagaimana dia memanfaatkan apa yang saat ini sedang Allah tempelkan dalam dirinya, baik itu profesi, kompetensi maupun kreativitas yang dia miliki, semuanya hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'la darajatil iman. Maka yang tadi ka'annahu hadirun baina yadai, bisa menghadirkan hal yang gaib yang Allah kabarkan dengan Rasulnya itu seakan-akan hadir dalam dirinya, maka itu adalah a'la darajatul iman. Itu adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Kalau kita sebut mungkin bahasanya itu adalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sudah mencapai derajat ihsan, maka tidak ada kata lain. Ketika engkau beribadah, seakan-akan engkau mengetahui bahwa Allah sedang menatapmu, Allah sedang memperhatikanmu. Fa in lam takun tarahu, ketika hati kita masih belum bisa menghadirkan Allah seperti itu, maka ada hadir hati yang lain bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal yaqinu yasmaru samaratin jalilah. Minha at-tawakkal 'ala Allah. Nah, di antaranya satu buah daripada keyakinan itu adalah tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah i'timadul insani 'ala rabbih fi zahirihi wa batinihi fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Jadi, yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah adalah al-i'timadul insan, bersandarnya seorang insan atau manusia 'ala rabbih, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, fi zahirihi wa batinihi, dalam wujud nyatanya atau dalam batinnya. Nah, makna tawakalnya di sini, fi jalbil manafi' wa daf'il madhar, untuk mendatangkan suatu manfaat dan menjauhkan dari madhar, segala sesuatu yang membahayakan atau yang memburukkan. Nah, ini makna daripada tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka buah dari ketawakalan itu dalam surah At-Talaq ayat 3 adalah Allah akan menjadi penjaminnya. Tapi syaratnya tawakal di sini betul-betul i'timadnya atau bersandarnya hanya cukup Allah. Tidak ada persandaran yang lain selain Allah. Gitu, nggih. Kemudian fa fi hataini al-martabataini al-yaqin wa tawakkal hasala lil insani maqsudihi fid dunya wal akhirah wa yastarihu wa ya'ishu mutmainnan sa'idan. Lalu kemudian ketika dia sudah menaruh sandaran pada Allah dan Allah mengatakan bahwa akulah penjaminmu, maka di situ dia akan merasa bahwa dirinya mutmainnan sa'idan, akan merasa tenang hidupnya. Kenapa? Li'annahu muqinun bikulli ma akhbarallah, karena dia yakin terhadap setiap akhbar atau khabar atau kabar yang dikabarkan oleh Allah wa rasulihi mutawakkilun 'ala Allah. Jadi dia mau mendapatkan sesuatu yang buruk dari hasil ikhtiar dia, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, selama ada rasa tawakal. Yang dimaksud tawakal ini bahwa segala keburukan dan kebaikan yang datang kepada dirinya semua berasal dari Allah, dan dia yakini bahwa apa yang datang itu adalah terbaik untuknya dari Rabb yang menyayanginya. Nah, ini adalah makna tawakal yang sebenarnya. Kemudian summa dzakarul mu'allif ayat fi hadzal bab. Jadi ayat yang pertama nanti beberapa ayat di antara ayat-ayat tawakal yang sungguh sangat banyak ini, di antaranya nanti akan memberitakan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dahulu. Tentunya kapasitas atau nilai ketakwaan dan tawakal yang dulu sahabat miliki dengan kita yang saat ini pastinya berbeda. Ya, karena sahabat dahulu bertemu dengan Rasulullah
Bahkan yang sudah bertemu sama Rasulullah ketika Rasulullah mengabarkan tentang sesuatu, itu pun sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang mukmin, ada yang munafikin. Ada yang percaya, ada juga yang menjadi munafik. Nah, di antaranya ada dalam surah Al-Ahzab ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qauluhu ta'ala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman." Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika terjadi perang Ahzab. Ahzab ini adalah perang Khandaq, yang dimana jumlah pasukan dari kaum musyrikin yang terdiri dari kaum Quraisy, kemudian ada juga dari Bani Khandaq, Bani Quraidah. Nah, jumlahnya sekitar 10.000 dengan jumlah pasukan muslim yang jumlahnya hanya sekitar 2.000 sampai 3.000. Nah, di sini diterangkan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika mengetahui perang Khandaq, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dalam kondisi perang Khandaq di mana Rasulullah dan kaum muslimin di situ terkepung di tengah-tengah kota Madinah, kemudian mereka menyerang dari atas, min fawqiha wa min asfaliha. Nah, di situ terkepung, bahkan di sini Rasulullah juga terluka parah. Nah, maka ketika itu Allah turunkan ayat. Dalam kondisi yang begitu, Rasulullah masih bilang dan mengatakan kepada para pasukan mukminin ketika itu, kita akan membuka daripada memenangkan kota Romawi. Jadi Rasulullah malah memberikan sesuatu yang mungkin ketika itu mustahil. Tapi disitulah Allah memberikan atau bisikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu yang ikut berperang itu bahwa kita akan menang melawan Romawi. Nah, disitulah kemudian muncul keyakinan yang kuat. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang sudah dijanjikan Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Sebagian mereka akan sedekah atau mempercayai Allah dan Rasulnya, wa mazadahum illa imanan wa taslima. Sedangkan kondisi umat muslim, umat mukmin yang ikut berperang ketika itu, mereka sudah sangat ketakutan. Dalam bayangan mereka yang berpasukan hanya 2.000 sampai 3.000 melawan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya 10.000. Maka kemudian nanti ayat setelahnya sampai mengatakan, wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai dengan zaghatil absar, matanya itu sudah tidak fokus. Matanya seperti orang yang sangat ketakutan yang berlebihan. Wa balaghatil qulubul hanajira, sampai dengan hati jantungnya itu sampai ke kerongkongan saking takutnya. Jedak-jeduk dak-dikduk hatinya saat melawan musuh itu. Tapi di sini justru wa mazadahum illa imanan wa tasliman. Tidaklah bertambah di antara mereka kecuali imanan. Ketika mereka bertawakal atas janji yang sudah Allah berikan melalui Rasulnya, maka tidak bertambah kecuali bukan rasa takut, yaitu bertambah imannya wa tasliman. Al-ahzabu ta'ifun min qabail muta'addidah ta'allabu ala rasulihi wajtama'u ala harbihi wa tajama'u nahwa 10,000. Ini jumlah kaum musyrik, yaitu 10.000. Maqatil min Quraisy wa ghairihim wa hasaru al-Madinah liyaqdu 'ala nabi. Kemudian mereka mengepung. Wa hasala fi hadhil ghazwah azimah 'azimah 'ala ashabir rasul. Jadi kemudian banyak yang syahid, ya, sampai Allah mengatakan wa idz zaghatil absar, sampai matanya tadi ketakutan, wa balaghatil qulub, sampai rasa takutnya itu sampai ke kerongkongan, wa tazunnuna billahi dzununa. Kemudian di sebagian mereka itu memikirkan tentang Allah yang tidak-tidak. Sebagian lagi memikirkan ternyata janji Allah itu ada. Az-zununul ba'idah hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Nah, sampai dengan hatinya bergoyang.
Ya, kalau ujian yang paling tinggi itu kan tingkatan hati itu sampai dengan zulzilu, artinya sudah sampai bergoncang. Nah, ini yang dirasakan sahabat. Hunalika tuliyal mu'minun. Mukmin diuji dalam perang Khandaq itu, wa zulzilu zilzalan syadida, sampai dengan hatinya itu dibuat zulzilu, artinya goncang. Antara aku terus beriman atau aku akan lari dari sini. Aku mengikuti apa yang Rasulullah katakan, atau aku cukupkan sampai di sini kemudian aku lari kembali pulang ke rumah. Nah, itu. Fanqasimun nas fi hadhil azimah al-asibah al-azimah ila qismain. Maka kemudian dari perang ini kemudian mukmin terbagi menjadi dua. Bayyanahum Allahu azza wa jalla fi hadhil ayat. Al-qismul awal. Qala Allahu anhum wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Yang pertama yaitu golongan orang munafiqun alladzi yadhharunal iman wa yabtunal kufr. Ya, jadi seakan-akan yang terlihat dalam dirinya secara nampak mereka beriman kepada Rasulullah, tapi wa yabtununal kufr, dalam batinnya mereka itu kafir. Walladzina fi qulubihim maradun minal mu'minin wa indahum naqsun fi yaqinihim. Jadi mereka sakit hatinya sehingga berkurang keyakinan mereka terhadap Rasulnya. Qalu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi mereka terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tidak mengindahkan itu. Lalu al-qismu tsani, golongan yang kedua yaitu al-mu'minun. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Nah, kata-kata inilah yang menjadi motivasi mereka ketika Rasulullah menyemangati mereka bahwa kita akan menang melawan Persia, melawan Romawi. Nah, yang tadi yang munafikun dalam hatinya tidak mungkin, kondisi terhimpit saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan Rasulullah terluka. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi munafik. Seakan-akan melihat dalam fisiknya mereka itu beriman, tapi di balik itu sungguh mereka kufur. Unzur ilal farq baina at-taifataini. Ya, yang pertama, haula lamma ra'aul ahzab wa ra'au hadha syiddah alimu annahu sayaqabahu sayu'aqibuha nasrun wa farjun wa qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu fasayakunu nasrun. Maka ketika mereka yang datang keyakinan dalam dirinya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka akan menjumpai yang namanya nasrun atau kemenangan. Fasataftahu mamalik. Nah, maka kemudian kita akan bisa membebaskan daripada kota Romawi, ya, kota Persia, wal Yaman, bahkan sampai kota Yaman. Wa hakadha kana walillahil hamd. Wasyahid qaulu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa hadza ghayatul yaqin. Inilah yang dinamakan akhir tujuan daripada keyakinan. Maksud dari keyakinan ayyakunal insanu 'inda syada'id, ketika dia dalam kondisi yang terhimpit, wa 'indal karbi tsabitan mu'minan muqinan. Dia tetap keyakinannya, dia tetap keimanannya, wal muqinan, dan dia tetap pada keyakinannya. Aksun man kana tawakkuluhu wa yaqinuhu dhaifan. Ini kebalikannya dengan yang tawakal dan keyakinannya dhaif. Fa innahu 'indal masaid wal karbi, ketika dia dalam ujian dan dalam musibah, rubbama yanqalibu ala wajhihi, kemungkinan dia akan terbolak-balik hatinya. Kama qala wa minan nasi may ya'budullahu ala harf. Nah, ini dalam surah Al-Hajj ayat 11. Di antara manusia may ya'budullahu ala harf, ada yang menyembah kepada Allah itu hanya di ujungnya. Harf atau torf, hanya di ujungnya. Maksudnya apa? Nah, ala torf yang dimaksud adalah fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau yang datang setelahnya itu adalah kebaikan, maka hatinya tenang. Nah, ini yang dimaksud dengan mayya'budullahu ala harf. Dia hanya beriman di ujungnya saja, torofnya saja. Ketika datang asabahu khairan itma'anna bihi, dia tenang gitu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Nah,
ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, fitnatun ini ujian yang tidak menyenangkan. Inqalaba ala wajhihi, kemudian dia berbolak-balik hatinya, khasirat dunya wal akhirah, maka ini termasuk golongan orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, inilah penyesalan yang sebenarnya, penyesalan yang nyata. Maka ini terwujud ketika kita melakukan sebuah ikhtiar, yang pastinya ikhtiar mencari rezeki, ikhtiar kesembuhan, segala macam ikhtiar untuk memenuhi segala tujuan dan hasrat kita sebagai manusia yang saat ini sedang hidup di dunia. Maka yang dimaksud tadi dengan al-imanu ala torfin atau ala harfin, ketika setelah dia melakukan ikhtiar, lalu yang datang itu adalah kebaikan, maka yang datang adalah ketenangan hati. Senang dia. Oh, berarti sesuai dengan apa yang aku planningkan, apa yang aku programkan. Tapi ketika yang datang itu ija'ahumul fitnah, ketika datang yang tidak mengenakkan, yang itu nanti ujungnya akan datang dengan buah kesabaran, nah, maka dia terbalik. Bisa jadi dia menggunjing Allah. Ya apa sih ya Allah, yang sudah saya lakukan begini, tapi kok hasilnya begini. Nah, akhirnya Allah yang diprotes. Ini yang dimaksud dengan alladzina ya'budunallaha ala harfin, yang beriman hanya di ujungnya saja. Ya, maka naudzubillahi min dzalik. Ikhtiar dunia, berusaha membuka toko, tapi keuntungan tak kunjung datang. Akhirnya datang yang katanya ke orang pintar atau dukun, nanti kamu tempelin yasin ya di kotak uangmu, nanti akan datang sendiri. Nah itu, yang seperti itu Pak. Mencari jodoh, tidak ketemu-ketemu, akhirnya minta bantuan orang pintar, gitu. Ya minta didoakan. Kalau didoakan tidak apa-apa Pak, tapi kalau sampai keluar jurusnya, wah ini yang tidak boleh, gitu, oke? Ya, jadi ini yang dimaksud ketika datang yang baik dia tenang, tapi kalau datang tidak baik Allah yang dia celah. Nah, ini yang dimaksud dengan al-imanu ala harfin. Ya, maka inilah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan penyesalan yang nyata. Beda dengan tadi sahabat-sahabat Rasulullah dalam kondisi yang terhimpit, fisyadaid, sudah dalam kita tidak tahu lah kalau kita dalam kondisi saudara-saudara kita yang di Gaza, ya, dalam perang Palestina ini, saudara-saudara kita sama-sama terhimpitnya. Nah, tapi mereka rasa tawakalnya dan tidak kehilangan imannya, itu yang perlu kita banggakan dari mereka. Harusnya kita iri. Jangan-jangan kita ini terlalu terlena karena diberikan kenikmatan, bahkan sampai lupa syukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Maka bisa jadi dengan tidak nyamannya kita dalam suatu kondisi, justru itulah Allah sedang mencintai kita. Ada cerita dari Abu Sa'labah. Abu Sa'labah itu ketika Rasulullah salat subuh itu, beliau sholat, kemudian melihat Abu Sa'labah itu pakai kain, satu helai. Kemudian setelah sholat itu langsung tiba-tiba cepat-cepat, tidak pakai zikir, kembali pulang ke rumah. Ternyata di rumah itu ada istrinya yang sedang bersembunyi karena tidak memakai satu helai pakaian pun. Nah, kemudian bergantian satu helai pakaian ini diberikan kepada istrinya. Ini saking miskinnya. Nah, lalu kemudian beberapa hari masih terlihat seperti itu sampai Rasulullah memberanikan diri untuk menanyakan, wahai Abu Sa'labah, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa setelah sholat engkau tidak pernah berzikir dan berdoa? Lalu menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hanya memiliki satu pakaian ini, yang mana ketika sholat aku harus bergantian dengan istriku. Nah, kemudian Rasulullah meminta, apa kira-kira ketika Allah ingin memberikan sesuatu padamu, apa yang kau inginkan? Padahal Abu Sa'labah ini termasuk salah satu yang dijanjikan oleh Allah sebagai sahabat surga, gitu. Nah, ketika diberikan kekayaan, Allah berikan itu sebuah rezeki, yaitu berupa kambing. Nah, kambing, kemudian dari kambing itu beranak pinak dan sampai Abu Sa'labah ini kaya raya. Nah, ketika dia bangun rumah, kemudian pintunya itu dipagari, Pak. Dues gitu, okay. Sampai orang-orang yang ingin mengambil zakat dari Abu Sa'labah ini tidak boleh masuk.
Kemudian mereka melapor, amil zakat ini lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melaporkan bahwa Abu Sa'labah ini tidak pernah membayar zakatnya. Nah, akhirnya suatu ketika Rasulullah sendiri yang menguji dengan mengutus seseorang sahabat langsung datang ke rumahnya, kemudian menyampaikan bahwa ini adalah perintahku. Maka kemudian Abu Sa'labah tetap tidak membukakan pintunya. Tidak, aku sedang memiliki kebutuhan yang banyak, jawabannya begitu. Padahal ketika Allah memberikan domba tadi, Rasulullah juga berdoa, ya Allah, ujilah Abu Sa'labah. Karena kan sudah dijanjikan masuk surga. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa ujian. Nah, maka di situ diuji. Akhirnya ketika Rasulullah mengetahui sendiri dengan kondisi itu, lalu kemudian Allah perlahan-lahan menghabiskan harta daripada Abu Sa'labah. Lalu ketika sudah mau habis, datanglah Abu Sa'labah kepada Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, kenapa hartaku semakin menipis? Hartaku akan habis ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa dulu engkau meminta kepada Allah untuk dikayakan, lalu aku minta Allah untuk mengujimu dengan kekayaan yang Allah berikan. Tapi nyatanya dari rezeki yang Allah berikan itu engkau tidak memberikan apa-apa. Nah, lalu kemudian dimiskinkan. Kalau begitu mulai saat ini ya Rasulullah, aku akan memberikan zakatku kepada engkau ya Rasulullah. Sudah tidak bisa lagi, sudah tertolak kata Allah, sudah tidak bisa lagi. Nah, kita jangan sampai seperti itu, Pak Ibu. Kita yang diberikan Allah titipan, saya katakan ini titipan, kekayaan, kelebihan harta daripada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita infakkan, mari kita zakatkan, mari kita wakafkan. Sebagian titipan Allah itu untuk menjalankan daripada perintah Allah, untuk membersihkan diri kita. Jangan sampai nanti ketika kita pulang dipanggil oleh Allah, ada rezeki yang belum kita berikan kepada yang seharusnya kita berikan, sehingga hisab kita nanti tersendat di sana, ya, terhalangi hanya karena sebagian rezeki itu tadi. Gitu. Baik, ini saya teruskan kembali. Katsirun minan nas fi afiyatin fahuwa mutmainnun. Banyak orang manusia yang merasa tenang, mutmainnah. Walakin idza ubtuliya wal iyadu billah. Tapi ketika dia diuji dan naudzubillah, inqalaba ala wajhihi. Nah, kemudian hatinya berubah, langsung berbalik. Farubama yasilu ila haddun riddah, bahkan sampai menuju ke taraf murtad. Nah, maka ada perkataan kafir itu orang yang fakir, kadal faqru an yakuna kufran. Orang yang fakir itu bisa akan menjadi kafir. Nah, makanya banyak kristenisasi gitu nggih. Mereka yang baru dikasih bantuan kemudian memeluk dan keluar dari Islamnya. Ini termasuk nenek saya dulu. Ya, nenek saya dulu hidup di zaman PKI itu sempat keluar dari Islam dan lama sekali, sampai 1 tahun sebelum meninggal masih Nasrani. Jadi dulu kalau saya pulang ke pondok nih Pak, saya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, nenek saya berdoa gitu dengan tangan menggenggam. Nah itu sampai di akhir alhamdulillah sebelum meninggal dalam waktu 1 tahun beliau mau diislamkan kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan kadal faqru an yakuna kufran. Orang yang fakir ilmu, fakir harta, fakir kemampuan, fakir kompetensi, ya, itu akan sangat dekat sekali dan mudah sekali untuk masuk atau keluar dari yang namanya Islam. Ya, hadbir riddah wal kufr wa ya'tarudu ala Allahi bil qada'i wal qadar. Mereka enggak terima dengan qada qadarnya Allah. Nah, ini ada yang lebih baik, sekarang sudah bisa aku rasakan, lebih baik aku ambil yang ini saja. Nah, bahasanya begitu. Wa yakrahu takdirullah. Dia benci sama takdirnya Allah. Wa bitali yakrahu Allah wal a'yadu billah. Sampai hatinya betul-betul benci sama Allah. Wal a'yadu billah. Na'udzubillah. Min dalik li'annahu kana fil awal lam yusibhu adza, karena di awal dia tidak pernah merasakan musibah yang menyakitkan. Wala fitnah walakinnahu fitani. Nah, yang pertama dia tidak pernah merasakan, wah nikmat aja gitu kan, keuntungan datang beruntun gitu sesuai dengan harapan. Tapi
Walakinahu fi tsani asabatul fitnah fanqalaba ala wajhihi. Tapi ketika yang datang tidak sesuai dengan harapan, apa katanya Allah, sudah sholat tahajud 12 rakaat, ditambahi sholat hajat, tambahi sholat taubat, sudah semua aku lakukan, tapi nyatanya yang datang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Akhirnya disitulah besok kecewa. Itu yang saya rasakan dulu, Pak. Itu yang saya rasakan dulu. Sakitnya Masya Allah, bukan sakit fisik, Pak, sakit hati. Di mana hati ketika dibawa sholat tidak terasa apa-apa. Mendapatkan nasihat tidak bisa merasakan kebaikan nasihat itu. Karena apa? Ketika itu rasa kecewa yang besar karena Allah tidak segera mengabulkan keinginan saya. Nah, ini masalah yang ada pada keterangan ayat ini gitu. Wa fi hadhil ayat wa ashbahuha dalilun ala annahu yanbaghi lil insan, maka seharusnya manusia itu ayyakhafu wa yujal wa yakhsha min zaighil qulub, harus hati-hati dan takut ketika hatinya itu berbolak-balik. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan senang, tapi ketika dia mendapatkan tidak sesuai dengan harapan, maka dia tidak suka. Nah, di sini Imam Nawawi menyampaikan jangan sampai kita harus takut dengan hal yang begini. Wa yas'alullahu daiman ats-tsabat. Kita meminta kepada Allah untuk menetapkan hati kita. Fa innahu man qalaba min qulubin bani Adam illa wa huwa baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha in syaa aqamahu wa in syaa zaghahu. Jadi kita ingin mendapatkan karunia dari Allah supaya hati kita ini subut atau menetap, tidak terbolak-balik ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fanas'alullahu muqallibal qulub. Nah, kita kan punya doa, Pak. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinika. Tetapkan hati kami ya Allah di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan taat hanya kepadamu. Nah, kalau saya tak tambahi, Pak, yang terakhir itu wal istiqomah, dan dalam keistiqomahan berada di jalanmu. Itu. Wa ayyarzuqana al-istiqomah. Nah, seperti apa yang disampaikan di sini, ala dinihi wa tsabat alaihi. Nah, itu di ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kedua, Pak, ada dalam surah Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di sini perang yang pertama tadi perang Khandaq. Perang yang kedua ini perang yang kurang masyhur karena di dalamnya tidak terjadi pembunuhan, yaitu perang Hamra'ul Asad. Jadi setelah perang Uhud, nah di sini nanti haitsu hasala alaihi ma hasala fi ghazwatil Uhud. Nah, di sini setelah perang Uhud, Pak. Ya, perang Uhud masing-masing balik. Nah, Rasulullah balik ke Madinah, kemudian kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah. Mimma asabahum minal qarh wal juruh wasyuhada faqila lahum in Aba Sufyan. Kemudian Abu Sufyan itu meminta kepada pasukannya untuk kembali lagi ingin menyerang daripada Rasulullah Muhammad SAW dan pasukannya. Nah, ini yang dimaksud dengan perang Hamra'ul Asad. Nah, singkat cerita, dalam perang ini kondisi umat muslim ketika itu masih berdarah-darah, Pak. Rasulullah pun juga terluka dalam perang itu, dalam perang Uhud ini. Nah, kemudian ketika salah seorang utusan Abu Sufyan mengatakan bahwa mereka akan mendatangi, nah ini dalam sini dikatakan qad jama'u lakum fakhshawhum, untuk menakut-nakuti mereka. Itu. Jadi mengabarkan untuk menakut-nakuti mereka bahwa Abu Sufyan akan kembali menyerang. Justru mereka tidak takut, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kondisinya sudah banyak yang sakit, sudah banyak yang terbunuh, tapi kemudian Abu Sufyan ingin mendatangi kembali untuk berperang. Karena apa? Dilihat Rasulullah belum mati, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali semuanya masih belum ada yang mati, maka Abu Sufyan kembali menyerang. Ya, tapi ketika dikabarkan seperti itu, kemudian turun ayat Allah, yaitu alladzina istajabu lillahi war rasul ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun 'adzim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum
yakni anna Abu Sufyan wa man ma'ahu mimman baqiya min kubara'i Quraisy jama'u lirrasul. Mereka mengumpulkan Rasulullah untuk kembali berperang, yuriduna al-istisalahu walakinna ya'ballahu illa an yatimma nuruhu. Tapi kemudian ketika sudah berkumpul, disitulah Allah datang menolong. Ya, ditolong dengan apa, Pak? Asobahumul qarah gitu ya. Nah, kemudian nanti datang angin, pasukan yang tidak terlihat dan sebagainya. Maka di sini qila lis sahabah, salah satu sahabat yang diutus oleh Abu Sufyan, ikhsyau haula'i walakinnahum isdadu imanan. Mereka tidak takut, tapi justru mereka itu bertambah keimanan mereka. Karena apa? Mereka yakin bahwa Allah itu sebaik-baiknya penolong. Nah, kalau kita hitung, Pak, sehari-hari kita membaca Fatihah itu ada berapa kali, Pak? Dalam sholat 17. Ya, 17 rakaat itu, dalam setiap rakaatnya kita baca Fatihah. Kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Hamba menyembah dan hamba mohon pertolongan. Tapi nyatanya, Pak, tidak setiap hari hati kita selamat dari meminta pertolongan dan bersandar daripada selain Allah. Nah, maka sungguh cerita daripada sahabat ini menampar kita. Nah, yang dalam kondisi terhimpit, sudah luka-luka, tidak ada kata menyerah dalam ketaatan kepada Allah. Malah walakinnahum isdadu imanan, justru iman mereka semakin bertambah. Li'annal mu'minun kullama ishtaddat bihil azimat. Karena umat mukmin ketika itu, pasukan mukmin ketika itu, semakin bertambah penyiksaan mereka, semakin bertambah terhimpitnya mereka, isdada imanan billah. Mereka justru semakin bertambah iman mereka kepada Allah. Semakin sempit, semakin terhimpit, maka justru ketawakalan itu semakin tinggi. Li'annahu yu'minu bi anna nasra ma'as sabr. Karena mereka beriman kemenangan itu akan datang bersama kesabaran. Wa anal farja ma'al karbi. Kegagalan itu pasti datang dengan kesungsung, napa kemrungsung niku? Tergesa-gesa. Wa anna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu bersama kemudahan. Nah, kata-kata ma'al usri yusra artinya tidak setelah kesulitan kemudahan, Bapak Ibu, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan mengatakan ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada berdampingan dengan yang namanya kemudahan. Maka di situ kemudian zada imanan, kemudian waqaul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna artinya kafaina fi mahmatina wa mulamatina wa ni'mal wakil. Artinya Allah cukup sebagai penjamin daripada pertolongan. Fa innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Dia yang akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat mukmin. Nah, ini, Pak, dari dua ayat ini insyaallah nanti setelahnya kita akan melanjutkan pada hadis. Sebenarnya masih ada satu ayat lagi, ya, tapi tidak apa-apa, kita lewati. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan masuk pada hadis tentang tawakal. Baik, monggo kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang ikhtiar. Ini Tadi sempat diceritakan. Apa dengan ikhtiar yang sangat maksimal ini bisa merubah apa yang sudah ditetapkan sama Allah? Contoh misalnya di Yaumul Mahfud saya, si Fulan ini ditulis jodohnya itu tahun 2030. Oh, 2030 nikahnya. Ya, nikahnya. Karena si Fulan ini maksimal ikhtiar, apa Allah ini bisa merubah catatannya sendiri yang di sana itu? Atau nun, Mas? Niki saya langsung balas tiangnya nopo. Oke, baik. Berbicara masalah ikhtiar, kita tahu bahwa takdir itu kan terbagi menjadi dua, Pak.
ada takdir mubrom, ada mu'allaq. Ya, kalau secara singkat saya menafsirkan bahwa qada itu adalah sesuatu yang sudah tertulis secara rapi di Lauhul Mahfuz. Ini sudah tertulis dari mulai penciptaan sampai dengan kita kembali kepada Allah. Sedangkan takdir itu yang saat ini sedang kita jalani. Yang sudah terjadi itu namanya takdir mubrom. Tapi kalau yang belum terjadi masih mu'allaqun bil ikhtiyar. Artinya masih sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Ikhtiar itu kan masing-masing. Jadi ada yang memang nopo nggih? Mungkin pernah dalam diri kita itu merasakan bahwa kok ndak ada semangat, bisa jadi begitu. Terkadang Allah melemahkan kita untuk menuju ke situ. Nah, itu ada tanda-tanda. Bisa jadi Allah ndak pengen kita kecewa. Gitu sih. Ya sudahlah, selesai gitu nggih. Tapi ada keinginan yang kuat sekali gitu. Artinya dia juga siap menanggung apa konsekuensi dibalik ketika Allah ndak mengabulkan itu. Nah, ikhtiar yang dimaksud ikhtiar maksimal itu adalah sesuai dengan kemampuan usaha manusia. Nggak lebih dari itu. Jangan sampai dia mendatangkan kekuatan yang kedua dalam hatinya. Itu kekuatan kedua tadi yang saya sempat sebut dibantu dengan kekuatan atau selain Allah dalam dirinya. Datang ke dukun gitu nggih, kasih jampi-jampi, maupun paringi semar mesem ngoten gitu. Nah, tidak perlu seperti itu. Cukup ya Allah, kalau memang dia jodohku dekatkan. Kalau doa ekstrimnya Pak, kalau dia bukan jodohku ya Allah buang jauh-jauh gitu. Nah, kalau bukan, tapi tidak bisa maksa juga. Jadikan dia jodohku ya Allah, jadikan dia jodohku yang terbaik. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang dia datang, maka itu sebagai takdirnya dia. Tapi kalau tidak datang sudah maksimal, kan maksimal yang tahu bukan orang lain Pak, tapi diri kita sendiri. Siapa tahu tahajudnya itu sudah 12 rakaat. Kemudian sampai dibacakan Fatihah setiap hari. Ingat namanya itu Fatihahnya tersebut Pak. Ila fulanah gitu nih, langsung Al-Fatihah. Khusyuk Pak sampai 10 kali bisa jadi. Bahkan bisa jadi sholat 2 rakaatnya tertuju pada satu nama Pak. Bisa jadi seperti itu. Toh Allah tidak mengabulkan, berarti memang bukan jodohnya. Itu. Pokoknya jangan sampai maksa, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku, maka jadikan dia jodohku. Nah itu diku mau tenang maksakan itu. Allah dipaksa ngoten niku. Ngoten nggih, Pak Iman nggih. Sudah terwakili nggih, Gus nggih. Lagi? Sampun? Ustaz Maden. Sampun? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal ya. Yeah. Hari ini membahas tawakal. Tentu tawakal ini selalu disandingi dengan ikhtiar. Ikhtiar. Kemudian setelah ikhtiar maka hasil sepenuhnya dari tawakal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tadi dibilang, apapun disampaikan tadi, mau baik, mau buruk, mau yang tidak suka atau yang tidak disukai, sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep tawakal ini merupakan salah satu bagian dari adab sebagai manusia kepada Khaliknya, kepada Allah. Mungkin nanti bisa diluruskan kalau saya itu merupakan adab, akhlak kita sebagai manusia terhadap Allah. Nah, ini tentu banyak. Tadi saya sampaikan salah satu. Tentu terkait dengan bagaimana nanti ini tawakal ini dengan terkait dengan syukur, terkait juga dengan sabar, terkait juga mungkin dengan kita sebagai harus raja, khauf, ya itu pasti terkait itu. Kemudian yang terakhir yang sudah disampaikan tadi dengan qada dan qadar. Segala apapun yang terjadi itu diserahkan. Nah, itu kira-kira penjelasannya itu bagaimana kita untuk menjadi orang yang tawakal. Mungkin sekaligus ini disampaikan yang tadi yang saya sebut seperti mungkin terkait dengan kalau ikhtiar itu di awal, ya tentu di awal. Tawakal itu didahului dengan ikhtiar. Tetapi kalau nanti hasil ini terkait dengan misalnya raja, khauf, pokoknya kita harus khauf, harus takut, harus raja, kita berharap. Segala ikhtiar kita kan tentu kita berharap untuk terkabul. Nah, ini mungkin dijelaskan. Terima kasih. Secara singkat saya jelaskan Pak. Bagaimana membuat hati kita itu agar
tawakalnya kuat. Kalau saya membahasakan ikhtiar itu adalah fisik, anggota tubuh yang bekerja. Tapi kalau tawakal itu adalah ikhtiarul qalbi. Jadi ikhtiarnya hati itu namanya tawakal. Nah, apa yang membuat kita bisa kuat dalam kesabaran, dalam roja kita, dalam khauf kita, masih tetap pada satu tujuan itu, diantaranya adalah zikir yang kita baca setiap hari. Itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ngapunten, sholawat yang kita lantunkan setiap hari, istighfar yang kita lakukan setiap hari, tahlil, tahmid, tasbih, tidak harus apa yang kita baca itu kemudian Allah harus mengabulkan apa yang kita inginkan. Contoh, pengen sesuatu, wocokno sholawat ping 1000 gitu bahasanya gitu. Bacain, tempel tangannya Pak di rumah itu. Allahumma sholli ala Muhammad, 1000 kali dia tempel itu. Tidak harus seperti itu Allah kabulkan. Tapi apa yang kita baca itu bisa jadi itulah yang menguatkan hati kita untuk memiliki tawakal yang maksimal kepada Allah, untuk siap menghadapi segala ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Karena doa yang paling baik itu apa Pak? Istighfar. Dalam istighfar itu adalah pengakuan dosa kita sama Allah. Bisa jadi karena kita mengakui dosa itu akhirnya Allah mau melihat kita Pak. Bisa jadi karena salawat yang kita lantunkan, akhirnya di sana Rasulullah juga ridho memberikan syafaatnya kepada kita. Akhirnya antara kekasih Allah dengan Robnya ketemu. Itu kasihan ya Allah, sudah berdoa selama ini. Tapi Allah punya maksud setelah itu Pak. Bisa jadi doanya diganti dengan yang lain. Gitu nggih? Justru yang diinginkan misalkan sosok wanita seperti ini dalam dirinya sudah mengatakan, wah ini bagus, ini solihah, ini cocok. Tapi kata Allah enggak. Maka keluar ayat itu, asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Maka ketika datang takdir yang tidak sesuai dengan kita inginkan atau Allah ganti doa kita, ada rasa syukur yang mendalam karena ikhtiar hati yang selama ini kita lakukan lewat zikir-zikir kita, lewat salat kita. Insya Allah kita akan merasakan itu semua Pak. Tapi kalau kita kemerungsung, kita tergesa-gesa, pengen kendaraan seperti ini, tidak mampu, akhirnya kita harus bergelut dengan riba. Nah, ini yang dimaksud dengan inqalaba ala wajhihi. Itu adalah wujud tidak syukurnya kita kepada Allah. Ngaten nggih Bapak ya. Saya cukupkan karena sudah pukul 6. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan kita manfaat dan semoga Allah ridho. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.